start recording and I will start sharing also. Saya akan share screen. And as usual, can you see the PowerPoint? Bisa lihat PowerPoint-nya? Clearly? Iya Kak, bisa. Okay, how about my voice? Kedengaran di suaraku? Iya, clear Kak. Okay, crystal clear ya. Crystal clear. Oke deh, let's get started. So lumayan gampang sih dan cuma 2 skill sih ini hari, so it's gonna be quick. So the first is about singular and plural. Jadi sudah mungkin pernah dipelajari sebelumnya dan lumayan apa ya, remeh atau receh, tapi kadang mengecoh juga di soal TOEFL. Kita langsung lihat contohnya seperti apa. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada yang dibilang kata benda itu kan terbagi, ada yang tunggal, ada yang jamak ya, ada yang singular, ada plural. Nah, biasanya benda tunggal atau singular atau plural atau jamak itu ada ciri-cirinya kapan dia harus tunggal dan kapan dia harus jamak. Nah, contohnya itu misalkan kata several. Nah, several apa artinya several dalam bahasa Indonesia? Several book, several people. Ada yang tahu artinya several? Anyone? Several. Ini lumayan common, I think. Several itu dalam bahasa Indonesia artinya beberapa ya, beberapa. Artinya kalau dia beberapa artinya kan lebih dari satu kan, lebih dari satu, more than one. Otomatis kalau dia ketemu sama noun atau kata benda setelahnya, dalam grammar atau tata bahasa itu dia harusnya jamak ya atau plural. Makanya di sini ada tanda bintangnya karena dia salah. Harusnya di sini kita bilang several books, beberapa buku. Nah, sebentar ada beberapa selain kata several yang mengindikasikan bahwa kata benda setelahnya itu harus jamak atau plural. I'll show you later. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus kedua. Ada juga beberapa keyword atau kata kunci yang kalau dia ketemu sama kata benda itu kebalikannya yang pertama. Kalau tadi kan yang pertama itu harus jamak atau plural. Nah, ada juga keywords yang kalau dia ketemu kata benda, dia itu harus kata bendanya setelahnya itu harus tunggal atau singular. Salah satunya itu kata each. Nah, each apa artinya each dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu each? Each person, each setiap. Ya, setiap ya atau masing-masing. Nah, ini kan kalau kita maknakan atau artikan itu kan setiap itu berarti satu ya, tiap-tiap. Nah, kebalikannya yang tadi yang pertama, kalau dia di atas harus plural, justru ini kebalikannya. Kalau ada kata each, dalam bahasa Inggris atau grammar atau tata bahasa itu dia harus singular, tidak boleh plural. Makanya dia harus each chapter, each day, each person. Pokoknya harus kata tunggal atau singular yang mengikutinya. Nah, ini juga ada teman-temannya. Sebentar saya akan tampilkan di slide berikutnya ya. Show it directly after this. Nah, ini keywordnya yang saya maksud tadi. Jadi ada beberapa keyword atau kata kunci yang pertama itu misalkan yang harus ketemu kata singular atau tunggal itu misalkan each, tiap, every juga tiap, bisa artinya masing-masing. Single apa ya? Single satu, sebuah, satu. One itu juga satu, sebuah, atau Jadi kalau ada kata ini, 5 kata ini, keyword ini, usahakan kalau ada kata benda setelahnya itu dia harus kata bendanya tunggal. Misalkan each book, every person, single parent biasa dengar, one person atau a book, one book. Intinya kelima ini harus diikuti oleh kata benda yang tunggal ya atau singular. Kebalikannya, ada juga keyword atau kata kunci yang kata benda setelahnya itu harus plural atau jamak. Misalkan both of people, dua. Both kan artinya dua ya, keduanya. Both of the houses, both of the cars. Pokoknya harus plural atau jamak. Two dan seterusnya ya, bukan cuma two. Pokoknya lebih dari satu, 3, 4, 5, sampai ratusan, ribuan, jutaan itu harus plural ya, atau harus ada S-nya kata bendanya setelahnya. Terus many, of course, artinya banyak. Many people, many books, many cars, many houses, dan lain-lain. Ini tadi yang contohnya several, artinya beberapa. Harus juga diikuti oleh kata jamak atau plural, several books, several people. Dan terakhir itu various. Various itu
bermacam-macam ya atau bervariasi. Various. Jadi ini juga mengindikasikan banyak kan atau lebih dari satu, jadi otomatis harus kata benda setelahnya atau yang mengikutinya itu plural. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin pernah dapat kata yang apa ya, yang harus diikuti singular atau plural. Jadi ini intinya sih yang paling sering muncul di soal. Mungkin ada beberapa lain di luar ini, tapi yang paling sering muncul di soal itu ini. Jadi usahakan kalau ada ini, pastikan setelah ini harus singular atau plural. Oke, kalau tidak ada kita pindah ke slide berikutnya, which is about exercise. So it's very quick. So misalkan di sini yang pertama, she talked to each people in the room. Nah di sini yang mana keywordnya dulu, yang tadi yang 10 kata itu masing-masing 5, yang mana yang kita bisa jadikan keyword atau kata kunci di sini? Kata apa yang tadi ada di dalam kotak di nomor 1 ini? Each. Ya, each. Masih ingat tadi setelah kata each itu ketemunya singular atau plural? Tunggal atau jamak? Singular. Oke, singular. Sementara people ini singular atau plural? Satu atau banyak ini people? Jamak. Ya, betul. Meskipun tidak ada S di belakangnya, ada beberapa kata dalam bahasa Inggris itu dia yang tidak beraturan ya. I'll show you. Misalkan people, kalau satu orang, what will we say kalau satu orang dalam bahasa Inggris? Kalau people kan jamak, kalau tunggalnya atau singularnya apa? Person. Ya, kalau satu orang one person, kalau dua two people. Meskipun mungkin pernah dilihat di lift itu begini tulisannya persons. Jadi ada juga persons ya, tapi agak jarang digunakan, tapi biasa ada di lift. Jadi bisa juga pakai persons, pakai S bentuk jamaknya, tapi agak jarang. Tapi biasa ada di lift, kalau kalian perhatikan di lift itu kayak maksimal 10 persons, dia pakai persons, bukan people. Kayak child, kalau satu orang, kalau banyak children. Ada yang bisa lagi sebutkan contohnya yang kata benda yang tidak berurutan, yang udah pakai S belakangnya. Tikus, mice, kalau satu tikus mice. Oh sorry, terbalik. Kalau satu mouse. Kalau banyak tikus itu namanya mice. Kaki, foot, kalau satu. Kalau banyak itu feet. Tooth, kalau satu gigi, tooth. Kalau banyak gigi itu teeth. Dan ada juga kayak begini, ikan ya, fish kalau nggak salah. Satu ikan, banyak ikan juga itu fish. Jadi nggak pakai S. Sama tunggal sama jamaknya. Dan I'll show you later. Nanti saya share di grup WA listnya beberapa. Nggak terlalu banyak ini. Nggak sampai G20. So not so many. Nanti saya kirimkan listnya di grup WhatsApp ya. Tapi ini intinya beberapa kata benda yang tidak akhirannya itu nggak tambah S atau ES ya. Karena kan normalnya tinggal tambah S atau S. Misalkan book atau buku kalau banyak books. Ada juga dan lain-lain, door jadi doors. Door. Saya cari tadi yang tambah ES sih. Dan lain-lain. Jadi ini yang beraturan. Namanya tinggal tambah S atau ES. Oke, kita kembali. Dia sini kan each. Terus people itu plural atau jamak. Berarti dia di sini correct atau incorrect? For number 1. Each tadi kan harusnya singular, sementara people ini plural, berarti otomatis dia incorrect ya. Nah, harusnya di situ each apa jawabannya yang benar kalau kita mau benarkan yang number 1? Each apa? Tadi bentuk tunggalnya people adalah? Person. Person ya, harusnya each person. So, harus ketemu sama singular noun. Oke, number 2. There is not a single bit of food in the refrigerator. Yang mana keywordnya di sini? Di number 2. Which one? Yang dari 5 list tadi itu yang mana bisa menunjukkan bahwa kata benda setelahnya itu harus singular atau plural, tunggal atau jamak. Oke, saya cek juga ya. Oke, single ya. Oke, thank you Noraziza. Jadi, di sini ada kata single. Masih ingat tadi kalau setelah single itu ketemunya singular atau plural?
setelah single, atau juga sebenarnya bisa. Ketemunya itu kata benda setelahnya, atau bit, potongan, itu harus singular atau plural kalau setelah single. Oke, Nur Aziza, singular ya. Jadi sementara bit ini kan dia singular ya, bukan bits ya. Berarti dia correct atau incorrect? Di number 2, single bit atau single bits? Yang mana yang benar? Correct or incorrect? Jadi single itu ketemu singular, berarti, dan bit itu singular, berarti dia correct ya. Oke, sekarang yang number 3, you need two piece of identification to cast a check ya. Di sini yang mana keywordnya number 2, yang bisa membantu kita bahwa kata benda setelahnya itu harus tunggal atau jamak. Yang number 3 ya. You need two piece of identification to cast a check. Which one is the keyword here? Anyone? Yang bisa jadi keyword. Oke, kalau tidak ada yang jawab, saya yang jawab. To ya, thank you Siti Hadijah. Jadi di sini ada kata to. Dan tadi kalau kalian masih ingat, setelah to itu ketemunya singular atau plural? Kalau lebih dari satu itu ketemu singular atau plural? Oke, plural ya. Berarti harusnya pieces. Harusnya dia pieces ya kan. Di sini kalau piece berarti dia singular ya. Padahal kalau dia lebih dari satu, harusnya ada huruf S di belakangnya ya. Jadi harusnya two pieces. Harus pakai S. Jadi dia incorrect. Oke, number 4. Both classes started on time. Kalau yang ini number 4, yang mana keywordnya? Oke, both. Thank you, Siti Hadijah. Masih ingat enggak? Both itu setelahnya itu harus singular atau plural? Masing-masing, bukan masing-masing sih, keduanya dia harus ketemu sama apa? Singular or plural, tunggal atau jamak? Oke, plural ya. Jadi sementara klasis ini itu dia plural ya. Berarti correct atau incorrect? Correct or incorrect? Berarti dia correct ya. Oke, thank you. Jadi both classes. Jadi ingat kalau ada kata both, kata benda setelahnya itu harus plural ya. Jadi both people, both houses, dan lain-lain sebagainya. Terus yang number 5, we took a few roads to the beach house. Di sini yang mana keywordnya yang number 5, yang the last one? Ada enggak kata yang jadi keyword? Oke, few. Masih ingat few itu kan artinya beberapa. Dia itu ketemunya singular or plural noun setelahnya. Singular or plural, tunggal atau jamak? Di sini kan roads ini jamak. Tambah S. Ya, betul ya. Thank you Anur Aziza. Jadi dia ketemunya plural. Dan kebetulan roads di sini adalah plural noun. Berarti dia sudah correct. Oke, ini question so far. Jadi intinya kalian harus tahu ya apa-apa yang ketemu singular, apa-apa yang plural. Yang tadi ada listnya. I will also share the PowerPoint supaya bisa kalian catat or at least baca nanti filenya kalau sebelum final. Jadi misalkan kayak nomor 1 each ketemu tunggal, single ketemu tunggal, 2, 3, 4 dan seterusnya ketemu jamak, both ketemu plural atau jamak, terakhir few itu ketemu plural. Sama ada tadi beberapa lagi 5 kan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita pindah ke skill kedua for today, which is still about noun, masih berhubungan sama noun atau kata benda. Tapi ini lain lagi. Jadi kalau tadi kata benda dalam artian tunggal jamak, nah dalam bahasa Inggris kata benda juga itu bisa dibagi berdasarkan apa ya? Zatnya atau sifatnya. Ada benda yang bisa dihitung atau countable,
ada juga benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan di sini ya, lumayan panjang ya. Intinya kalau dia countable, artinya dia bisa dihitung ya, can be counted. Kalau dia uncountable, biasanya itu dia berupa liquid atau cairan ya, kayak water, oil di sini contohnya, atau shampoo. Dia itu kan berupa cairan ya, jadi nggak bisa dihitung. Kayak milk, susu, coffee, atau apa ya, kayak gula, sugar, atau even yang abstrak ya, abstrak ideas, benda-benda atau ide-ide abstrak, misalkan security, keamanan. Dia nggak bisa dihitung kan keamanan. Kecuali mungkin security dalam artian apa, satpam, bisa jadi hitung itu karena orang kan securities. Tapi kalau keamanan bendanya dia tidak bisa dihitung. Atau friendship, pertemanan, hope, harapan, pokoknya semua benda-benda abstrak ya, kayak love juga, atau hatred, kebencian, pokoknya semua yang benda abstrak itu tidak bisa dihitung, uncountable. Nah, biasanya ada beberapa kata yang mengikuti yang kata bisa dihitung sama yang tidak bisa dihitung. Salah satunya itu kayak much. Kalau much ini dia pasangannya itu untuk benda yang tidak bisa dihitung ya. Jadi kalau kita mau bilang banyak gula, so we say much sugar ya. Much sugar, bukan many sugar. Jadi much sugar. We don't say many sugar. Tapi kebalikannya, kalau dia tidak pernah gitu dengar misalkan much people, banyak orang, enggak, karena dia orang itu bisa dihitung ya. Kalau many itu kebalikannya. Kalau many itu untuk banyak yang dalam artian bisa dihitung ya. Misalkan tadi saya bilang barusan many people, many. Tapi kita tidak bisa bilang many sugar ya, banyak gula. Harus pakai much karena dia tidak bisa dihitung atau uncountable. Jadi ini tidak bisa untuk yang bisa dihitung. Terus many itu untuk yang tidak bisa dihitung. Sebenarnya ada lagi satu dalam bahasa Inggris artinya banyak. Mungkin pernah dengar a lot of ya, a lot of, atau lots of. Nah, kalau ini enak, a lot of atau lots of itu dia bisa ketemu count, bisa juga uncount. Jadi bisa dua-duanya. Jadi kalau bisa kita bilang a lot of people atau a lot of sugar. Atau bisa juga lots of people, bisa lots of sugar. Jadi kalau a lot of atau lots of itu dalam bahasa Inggris bisa untuk benda yang tidak bisa dihitung, bisa juga untuk benda yang bisa dihitung. Jadi bisa dua-dua. Tapi kalau much khusus untuk yang tidak bisa dihitung atau uncountable, many khusus yang bisa dihitung atau countable. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang countable and uncountable ya, yang bisa dihitung sama yang tidak bisa dihitung. Oke, kalau tidak ada kita masuk ke apa di sini ya. Oke, sama tadi ada ciri-cirinya atau keywordnya yang bisa kita pakai untuk apa ya, sebagai petunjuk lah, sebagai petunjuk kalau kata benda setelahnya ini harus countable, yang bisa dihitung atau yang tidak bisa dihitung. Contohnya yang countable atau bisa dihitung itu biasa didahului oleh kata misalkan many, artinya banyak. Sementara kalau yang tidak bisa dihitung itu dia pakai much ya, seperti yang baru saya jelaskan. Many people, much money. Jadi ingat, uang itu tidak bisa dihitung dalam bahasa Inggris. Yang bisa dihitung itu satuannya ya, berapa rupiah, berapa dolar. Tapi zatnya dia itu pakai much. Terus kalau kita mau bilang sejumlah, kalau bendanya bisa dihitung itu kita bilang number. A number of people, a number of most, a number of houses. Tapi kalau jumlahnya itu benda tidak bisa dihitung, kita biasanya bilang amount ya. An amount of sugar, amount of money, amount of information, dan lain-lain. Terus kalau kita mau bilang beberapa atau sedikit, kalau bendanya bisa dihitung itu kita pakai few. Few people, few books. Tapi ingat harus plural ya, setelahnya harus plural. Few, bla bla bla. Sementara kalau bendanya tidak bisa dihitung, terus kita mau bilang sedikit atau cuma beberapa, kita bilang little. Little sugar, berarti kasih sedikit gula. Little money, kayak agak lain-lain ya. Little information, sedikit informasi. Jadi kalau kita mau bilang sedikit, pakai little.
Kalau bendanya bisa dihitung pakai few. Terakhir, kalau kita mau bilang lebih sedikit, kita bilang fewer people, lebih sedikit orang. Fewer houses, lebih sedikit rumah. Tapi kalau kita mau bilang untuk yang benda yang tidak bisa dihitung, bilang lebih sedikit, kita biasa bilang less ya. Less, lebih sedikit. Less sugar, lebih sedikit gula. Less information, lebih sedikit informasi, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini keywordnya ya, so you can memorize it, or you can write it down, nanti saya share juga PowerPoint-nya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalkan number 1, she will visit in a few months. Kira-kira di sini correct atau incorrect? Atau ada enggak keyword yang bisa kalian jadikan petunjuk untuk membantu kalian? Oh, benda setelahnya ini harus yang countable atau uncountable, yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Anyone? Yang number 1. Oke, view ya, keywordnya itu kata view, thank you. Masih ingat kalau view itu atau beberapa itu ketemunya yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung, countable atau uncountable? Kalau setelah kata view, oke, countable ya, thank you. Sementara months ini bisa dihitung atau tidak, berhubung karena ada S-nya dan bulan itu bisa dihitung dalam bahasa Inggris ya. Memang kadang ada beberapa yang kayak nggak masuk akal sih, kayak apa ya, kayak roti itu nggak bisa dihitung dalam bahasa Inggris. Kayak equipment juga nggak bisa dihitung, peralatan. Jadi memang kadang ada yang membingungkan, tapi kalau bulan itu bisa dihitung ya. Pokoknya lihat saja kalau dia ada S-nya berarti atau ES-nya berarti dia bisa dihitung ya. Berarti countable berarti dia correct atau incorrect? In a few months. Ya, correct ya. Thank you, Nur Aziza. Sekarang kita move on to number 2. Many risks are unnecessary. Keywordnya untuk number 2 apa di sini? Okay, we've got 10 minutes left. It's okay. Many risks are unnecessary. Ya, many ya. Thank you. Siti Hadijah, many. Masih ingat enggak setelah many itu harusnya ketemu countable atau uncountable? Many ketemunya yang bisa dihitung atau yang tidak bisa dihitung? Oke, countable. Risk atau resiko itu bisa dihitung atau tidak dalam bahasa Inggris? Many risk. Resiko. Dia lebih ke abstrak ya. Tapi biasa kadang memang membingungkan. Pernah enggak dalam bahasa Inggris lihat kata risks begini? Risks. Kalau pernah lihat berarti dia countable atau bisa dihitung itu resiko. Tapi kalau enggak pernah berarti dia uncountable. Uncount. Oke, thank you Nur Aziza. Sayangnya risk dalam bahasa Inggris itu bisa dihitung ya. Bisa dihitung. Artinya masih ingat tadi yang skill sebelumnya, kalau kita mau bilang banyak, dia itu harus pakai S di sini. Banyak resiko. Makanya dia di sini incorrect, meskipun risk sudah benar uncountable, tapi ininya ya, risknya lagi. Jadi ingat, kalau dia ketemu sama keyword-keyword yang tadi yang bisa dihitung, atau countable itu dia harus bentuk plural ya. Ya misalkan saya kasih contoh, apa tadi ya, few books. Jadi booknya itu harus pakai S. Atau apa lagi tadi ya, I forgot. A large number, a number of houses. Jadi semuanya itu kata bendanya, setelah kata benda yang bisa dihitung itu dia harus dalam bentuk plural atau jamak. Sini pakai S, sini pakai ES. Makanya risk juga di sini berhubung dia bisa dihitung berarti harus pakai S. Berarti number 2 itu incorrect ya, harusnya pakai S. Sekarang kita pindah ke number 3. You need to show a little kindness. Kira-kira di sini yang mana keywordnya di sini? Number 3. Oke, little ya. Thank you, Hadijah. Oke, little. Masih ingat little itu ketemunya countable atau uncountable? Sedikit. Ini lawannya few sebenarnya. Kalau few tadi bisa dihitung, kalau little itu untuk yang uncountable ya, atau yang tidak bisa dihitung. Nah, sekarang kita lihat kindness.
kindness ini kebaikan, kind kan baik. Kindness itu kebaikan atau keramahan, ramah, kind. Itu bisa dihitung atau tidak? Countable or uncountable? Jadi memang kadang membingungkan ya. Biasa itulah gunanya kita cek kamus. Kayak kamus Oxford itu bisa kita lihat dia countable atau uncountable. C atau U. Biasa ada logonya C atau U. Kalau C berarti countable. Oke, thank you Hamdra. Uncountable ya, betul. Kindness itu uncountable. Jadi yang biasanya yang ness sih kayak darkness, lightness, brightness, semua itu nggak bisa dihitung. Berarti sudah korek ya, tidak bisa dihitung. Terus kebetulan kindness itu tidak bisa dihitung atau uncountable. Berarti dia korek. Oke, number 4. There was a large of choice. Yang mana keywordnya di sini? Sorry, kayaknya saya typo di sini ya. Harusnya di sini, ya sebenarnya sih. Harusnya ada kata number kayaknya ya. Sorry. Kayaknya saya typo. Harusnya kayak a large number of choice. Nah, kalau di sini anggaplah ada numbernya. Di sini keywordnya adalah number kan. Nah, masih ingat nggak kalau number itu ketemunya countable atau uncountable? Bisa dihitung atau tidak bisa dihitung? A large, ya harusnya ada number sih. Karena nggak jelas a large of apa. Oke, countable ya. Oke, terus kita lihat choice itu pilihan, bisa dihitung atau tidak? Pernah nggak dapat kata choices dalam bahasa Inggris? Choices, sorry, pakai S, choices. Kayak lain-lain pun lihat. Oke. Pernah nggak lihat choices? Kalau pernah, berarti dia countable ya. Oke, dia countable, betul. Jadi, choice atau pilihan dalam bahasa Inggris itu dia bisa dihitung. Tapi ingat tadi, kalau dia ketemu sama misalkan view, atau number, atau yang lain-lain yang bisa dihitung itu harusnya dia pakai S di sini. A large number of choices. Jadi dia incorrect ya, atau salah. Oke, terakhir number 5. There was a large amount of apples in the bowl. Jadi ini lawannya number ya. Kalau number tadi itu untuk yang bisa dihitung. Nah, untuk benda yang tidak bisa dihitung itu kita pakai amount. Oke, terus kita lihat di sini. Apples atau apple itu bisa dihitung atau tidak? Countable or uncountable? Sebenarnya gampang dideteksi by only looking at the end ya. Di sini kebetulan dia pakai S ya. Berarti dia bisa dihitungkan atau countable. Nah, masalahnya tadi kalau untuk countable dia pakai amount atau number. Kalau untuk benda yang dapat dihitung. Ya, harusnya pakai number ya. Jadi dia di sini apa ya? Keywordnya yang salah ya. Harusnya kita bilang there was a large number of apples in the bowl. Jadi ada banyak apel di bowl mangkok ya. Di mangkok. A large number. Jadi ingat-ingat saja ininya ya, keywordnya atau kata-kata apa saja yang ketemu sama countable, yang mana yang ketemu sama countable. Misalkan tadi view ketemu sama countable. Dan ingat kata bendanya harus plural ya, harus ada kata S atau S-nya. Terus many ketemu sama countable juga, jadi harus pakai S. Little ketemu sama uncountable. Number ketemu sama countable, jadi harus pakai S atau S. Terus terakhir, apples atau amount itu dia ketemu sama uncountable. Ya. Saya kasih contoh misalkan, apa ya yang bisa di mangkuk dan banyak. Misalkan milk, let's say milk. There was a large amount of milk in the bowl. Kalau ini sudah benar ya, andaikan dia di sini apple diganti jadi kata milk atau susu, dia bisa benar a large amount of milk in the bowl. Jadi ada banyak susu di mangkuk. Oke, ini question so far. I think it's quite easy. So I'll send you later the list of irregular nouns yang tidak beraturan. Oke, apa ini? Sudah plural berarti keywordnya harus ikuti dari noun-nya. Oke. Sebenarnya tergantung ini, tergantung soalnya. Maksud saya kan di soalnya biasa itu kan ada, misalkan ini di garis bawahi, amount, misalkan ini A, terus ini B,
terus ini C, amount, terus bowl. Nah, berarti kalau ini apple tidak digarisbawahi, berarti ini sudah benar nih apple-nya. Berarti yang salah itu amount-nya. Jadi tergantung. Tapi kalau misalkan, kayak misalkan di sini a few, beberapa, digarisbawahi, month juga digarisbawahi, berarti months-nya yang salah. Karena dia harusnya bentuk plural ya. Jadi thanks pertanyaannya Aziza, jadi Nur Aziza. Jadi di sini kan dia bilang kalau plural keywordnya juga harus ikut dari noun-nya. Iya, jadi sebenarnya tergantung yang digarisbawahi sih. Kalau dia tidak digarisbawahi di soal, berarti dia pasti benar, sudah pasti benar. Tapi kalau dia digarisbawahi, ya perlu dicek. Yang jelas dalam soal itu tidak mungkin ada dua jawaban yang salah. Jadi pasti either ada salah satunya yang tidak digarisbawahi. Jadi itu jawabannya. Oke, sudah paham ya, alhamdulillah. Okay, I think that's it for today because we've got like 1 minute left. I will stop sharing. So as usual, you can ask in Japri or in WhatsApp group, and then you can do the quiz after this. I will post it. And as usual, the deadline will be in the following Monday, so minggu depan. Dan seperti biasa tugas yang kemarin detailnya sekitar malam ya, so don't forget to do it. So kalau nggak salah 20 nomor sih, it's not too many lah. Okay, thank you so much for joining today's class, guys. So hope you have a very good weekend. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.